Teori informasi asimetris dan teori ekonomi mikro. Teori informasi asimetris yaitu di sini ada beberapa pengertian menurut Prangu. Nah, yaitu yang dari Brigham 1999 dalam Susitio 2006. Di sini asymmetric information atau ketidaksamaan informasi adalah situasi di mana manajer memiliki informasi yang berbeda yang lebih baik mengenai kondisi atau prospek perusahaan daripada yang dimiliki investor. Menurut Fedi Prasetyo 2012, informasi asimetris merupakan perbedaan informasi yang didapat atas alasan salah satu pihak dengan pihak lainnya dalam kegiatan ekonomi tersebut. Asimetri informasi merupakan kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antar pihak manajemen sebagai penyedia informasi atau prepare dengan pemegang saham dan stakeholder pada umumnya sebagai pengguna informasi atau user. Teori asimetri mengungkapkan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak lainnya. Manajer biasanya mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar atau investor karena tidak bisa dikatakan terjadi asimetri informasi antara manajer dengan investor. Investor yang merasa mempunyai informasi yang lebih sedikit akan berusaha menginterpretasikan perilaku manajer. Dengan kata lain, perilaku manajer termasuk dalam perilaku penentuan struktur modal. Tetapi dengan adanya asimetri informasi, memungkinkan adanya konflik yang terjadi antar prinsipal dan agen untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Menurut Ellis Hart 1989 mengumumkan 3 asumsi sifat dasar manusia, yaitu yang pertama, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri atau self-interest. Yang kedua, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai perspektif masa mendatang atau bounded relationally. Dan yang ketiga, manusia selalu menghindari risiko atau pre-hazard. Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut menyebabkan bahwa informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitasnya dan dapat dipercayai tidaknya informasi yang disampaikan. Lalu di sini ada teori ekonomi makro atau teori ekonomi mikro, maksudnya itu. Teori ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Menurut Rupiah 2013. Dalam teori permintaan dan penawaran, ada beberapa komponen ekonomi mikro yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, barang, dan jasa. Yang pertama ada interaksi di pasar barang. Komponen pertama dari ekonomi mikro, interaksi pasar barang adalah kegiatan atau aktivitas yang terjadi dalam pasar barang. Yang kedua, tingkah laku pelaku ekonomi. Tingkah laku penjual dan pembeli dalam pasar merupakan salah satu komponen yang menjadi fokus kajian dari ekonomi mikro.
segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh dosen dan konsumen, produsen dan konsumen maksudnya, bisa memenuhi kebutuhan dengan pendapatan yang terbatas. Dan yang ketiga terakhir, interaksi dalam pasar faktor. Pasar faktor fokus pada kajian interaksi yang terjadi antar penjual dan pembeli di dalamnya. Nah, itu tadi materi tentang informasi asimetris dan teori ekonomi mikro. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa.